Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaung di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai alasan pentingnya mengucapkan I love you kepada pasangan. Dan pasangan yang saya maksud di sini bukan hanya berpacaran, tetapi juga suami istri. Karena ada banyak orang yang di masa pacaran gampang sekali untuk mengatakan I love you, namun sesudah menikah tidak lagi mau mengatakan I love you. Ya, walaupun ada beberapa pasangan yang sampai masa tuanya pun mau mengucapkan I love you, dan itu adalah satu hal yang patut kita teladani, itu adalah satu hal yang patut kita tiru. Kenapa? Karena ada beberapa manfaat, ada beberapa keuntungan, dan ada beberapa kepentingan-kepentingan alasan dimana kita mengucapkan I love you kepada pasangan kita. Jadi konten ini atau pembahasan ini bukan hanya membahas yang di masa pacaran, tetapi juga yang sudah menikah. Karena dalam mengucapkan I love you ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang pelit. Ada orang yang pelit yang tidak mau mengucapkan I love you kepada pasangannya, yang tidak pernah mau mengucapkan kata-kata cinta kepada pasangannya. Dan mengapa orang ini bisa pelit? Yang pertama, karena tidak dibiasakan. Karena dia dulu tidak menerima hal-hal yang demikian. Atau mungkin juga karena memang dia mempunyai rasa malu, dia mempunyai rasa cuek, dan bagi dia itu tidak penting. Ya, jadi yang pertama karena mungkin dia tidak terbiasa. Yang kedua karena mungkin orang tuanya tidak pernah mengajarkan seperti itu, tidak pernah mengucapkan kata-kata cinta kepadanya. Atau mungkin dia merasa malu, atau juga dia bisa merasa dia tidak tahu ada keuntungan atau ada manfaat di balik mengucapkan I love you. Itu makanya dia pelit. Nah, namun tipe orang yang kedua yaitu orang yang obral, orang yang kepada siapapun dia bilang I love you. Mungkin ada yang konseling sama saya, ya memang pacar saya romantis, tetapi kepada semua wanita dia romantis. Nah, itu berbahaya juga. Jadi pelit tidak boleh, obral juga tidak boleh. Tetapi biarlah kita menempatkan atau mengucapkan kata I love you ini kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat, dan di kondisi yang tepat. Dan kita juga harus mengerti ada beberapa manfaat, ada beberapa keuntungan, ada beberapa alasan penting say I love you. Itu sebabnya hari ini saya akan bahas paling tidak ada 5 alasan pentingnya mengucapkan I love you kepada pasangan. Yang pertama, alasan pertama pentingnya say I love you itu adalah karena Tuhan sendiri mengucapkannya. Karena Tuhan sendiri mengatakan I love you kepada umatnya. Mari kita buka dari Yesaya 31, Yeremia 31 ayat 3. Dalam kitab Yeremia 31 ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan Yeremia pasal 31 ayatnya yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Ini Tuhan sendiri yang mengatakannya kepada Nabi Yeremia. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Yeremia. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi Tuhan sendiri mengucapkan bahwa dia mengasihi umatnya. Tuhan sendiri mengatakan bahwa dia sayang pada kita. Tuhan sendiri mengucapkan dengan lisan bahwa dia mengasihi kita, dia mencintai kita. Mungkin ada orang yang tidak mau mengucapkan I love you karena ada pandangan yang mengatakan yang penting itu bukti, yang penting itu perbuatan, perkataan gak penting. Statement itu memang terlihat ada benarnya. Ya, statement itu terlihat ada benarnya, tetapi tidak seutuhnya benarnya. Memang kita harus membuktikan cinta dengan perbuatan. Memang kita harus membuktikan cinta dengan tindakan nyata. Tetapi salah satu membuktikan cinta
melalui tindakan nyata adalah dengan cara mengucapkan cinta tersebut. Memang dalam kitab Yakobus ada dituliskan, janganlah kamu mengasihi dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Namun ingat baik-baik bahwa kita memang harus membuktikan cinta. Bukan berarti saya buat alasan pentingnya say I love you, lalu saya mengesampingkan yang namanya menindakkan cinta, membuktikan cinta. Tidak. Kita perlu membuktikan cinta dengan perbuatan. Kita perlu membuktikan cinta dengan tindakan nyata. Namun kita belajar bagaimana Tuhan sendiri yang sudah membuktikan cintanya. Pada waktu orang Israel, umatnya, umat pilihannya, Tuhan membuktikan cintanya, di mana Tuhan melepaskan mereka dari penjajahan Mesir, di mana Tuhan membuka jalan saat mereka mau menyeberang Laut Teberau. Itu adalah bukti cinta Tuhan, itu adalah bukti kasih Tuhan, itu adalah bukti sayangnya Tuhan kepada mereka. Tetapi dalam Yeremia 31 ayat 3 ini juga Tuhan mengucapkan bahwa Dia mengasihi mereka. Tuhan mengucapkan bahwa Ia mengasihi umatnya. Jadi yang namanya mengasihi bukan hanya ditindakkan, tetapi juga dikatakan. Itu sebabnya ketika Tuhan mengucapkan kata-kata cinta kepada umatnya, sebagaimana dalam Alkitab dikatakan, seperti Yesus mengasihi suami, begitu juga suami mengasihi istri. Sebagaimana Yesus mengasihi jemaat, begitu juga suami mengasihi keluarganya. Jadi kalau Tuhan sendiri mengucapkan kata-kata cinta, kalau Tuhan sendiri mengucapkan I love you kepada umatnya, maka kita sebagai manusia, maka kita sebagai umatnya, maka kita sebagai anaknya, mari kita mengucapkan I love you kepada pasangan kita. Mari kita mengucapkan kata-kata cinta kepada pasangan kita. Mari kita mengucapkan aku mengasihi engkau, aku mencintai engkau. Namun kita juga harus membuktikan bahwa kita mencintai dia lewat tindakan nyata kita. Nah, yang kedua, alasan pentingnya say I love you itu adalah karena merupakan ungkapan dari hati. Ya, saya akan bacakan dari Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-34. Matius 12 ayat yang ke-34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang diucapkan mulut itu datangnya dari hati. Jadi firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menandakan seseorang itu betul mencintai, memang dari hatinya, maka dia akan mengucapkan kata-kata cinta itu. Ya, memang bisa begini. Dengarkan, bisa seperti ini. Yang diucapan atau gini, di ucapan dia bilang cinta, tapi di hati nggak cinta, itu bisa terjadi. Itu makanya perlu sekali yang namanya membuktikan cinta dengan tindakan nyata. Memang yang diucapkan mulut tuh meluap dari hati. Tapi kalau memang ada orang-orang yang berbohong, ada orang-orang yang mengatakan cinta tapi di hatinya sebenarnya nggak cinta, itu namanya pembohong. Tetapi orang yang memang mencintai dari hatinya yang tulus, kalau memang orang yang mencintai dari hatinya, maka yang diucapkannya juga adalah kata-kata cinta kepada pasangannya. Itu sebabnya kalau dia sudah memang cinta samamu, itu belum akan lengkap ketika sebelum dia mengucapkan kata-kata cinta. Jangan bilang cinta kalau engkau belum mengungkapkan kata-kata cinta itu, kecuali engkau bisu. Bahkan orang bisu pun punya bahasa isyarat untuk mengungkapkan apa yang mereka mau, apa yang mereka rasakan. Nah, itu sebabnya kalau memang hatinya cinta, maka dia akan mengucapkan kata-kata cinta. Nah, kemudian yang ketiga, alasan pentingnya say I love you, karena itu membuat indera-indera dapat mengkonfirmasi cinta. Kita lihat bagaimana orang Israel, mereka sudah melihat bagaimana perbuatan tangan Tuhan, di mana Tuhan sangat mencintai mereka, di mana Tuhan sangat mengasihi mereka. Mungkin engkau sudah melihat pasanganmu membelikan kado-kado kepadamu, pasanganmu atau misalnya suami istri sudah melihat bagaimana suami bekerja keras untuk istrinya, memberikan uang belanja setiap hari kepada istrinya. Atau mungkin yang masih pacaran, ya kan, cowoknya ini memberikan perhatian, cowoknya memberikan rasa nyaman, ya kan, tapi nggak pernah didengarnya suaminya atau cowoknya mengucapkan kata-kata cinta. Ya, mata dia memang pernah melihat bagaimana si cowok atau si suami sayang padanya,
Begitu juga sebaliknya ya. Tetapi telinganya ini nggak pernah mendengar bahwa memang dia itu mencintai saya gitu. Itu sebabnya mengucapkan I love you itu mempunyai manfaat untuk mengkonfirmasi cinta untuk semua indera kita. Karena indera kita itu bukan hanya mata. Indera kita ini juga ada telinga. Itu makanya ucapkan I love you kepada pasangan kita. Nah, kemudian yang keempat, karena dapat menghilangkan keraguan. Karena apa? Karena ada tuduhan setan yang mengatakan bahwa kita tidak dicintai. Saya sering berpikir seperti itu. Saya sering berasumsi seperti itu. Sebagai contoh, ketika ada masalah dengan pasangan, ketika berantem dengan pacar, atau ketika kita merasa bahwa pasangan kita marah pada kita, ketika kita merasa bahwa pasangan kita kesal pada kita, ketika kita merasa bahwa pasangan kita benci sama kita, atau kita merasa bahwa pasangan kita itu nggak sayang lagi sama kita. Tetapi ketika ia mengatakan I love you dear, aku mencintaimu sayang, aku nggak mau kehilangan dirimu. Wah, itu menghilangkan keraguan-raguan kita. Ketika ada masalah, tentu kita akan ragu apakah dia masih cinta sama aku, apakah dia nanti meninggalkan aku gitu. Tetapi kalau ada cinta yang dilisankan, kalau ada kata-kata cinta yang dilisankan, maka itu akan menghilangkan keraguan kita. Dan tuduhan setan tadi yang mau menghancurkan rumah tangga, yang mau menghancurkan pacaran anak Tuhan, ya, yang mau menghancurkan pacaran yang sehat menjadi pacaran yang toksik, itu bisa dihentikan kalau ada ucapan-ucapan cinta. Sebagai contoh misalnya, seperti tadi saya misalnya disakiti oleh pasangan saya, atau pasangan saya cuek sama saya. Pasangan saya cuek sama saya, setan akan berbisik dan berkata, engkau gak dicintai lagi sama pasanganmu. Mungkin, ya oke lah kalau yang masih pacaran, mungkin suami istri. Ketika suami misalnya pulang terlambat gitu, atau misalnya suami kesal kepada istri. Sebagai contoh misalnya istri salah memasukkan gula. Harusnya gula yang dimasukkan, tapi garam yang dimasukkan ke kopi. Nah, suami kesal gitu. Lalu suami marah. Lalu si istri pun berpikir, waduh, aku udah salah. Aku udah salah. Dan dia ragu pasti. Apakah suamiku itu masih mencintaiku? Tapi ketika sang suami mengatakan I love you kepadanya, itu akan menghilangkan keraguan. Itu makanya nampak dari sini pentingnya mengucapkan I love you. Jadi I love you itu akan menghilangkan keraguan-raguan, menghilangkan kebimbangan, menghilangkan ketidakpercayaan. Dan kita yakin bahwa diri kita dicintai oleh pasangan kita. Nah, selanjutnya, alasan pentingnya say I love you yaitu apa? Karena merupakan wujud keromantisan. Kok romantis-romantis amat? Dengarkan baik-baik. Kalau namanya cinta, ya pasti romantis. Kalau yang namanya cinta, itu pasti romantis. Gak ada cinta yang gak romantis. Kalau ada, mungkin kau mengatakan, ya tapi kan saya nggak berani gitu, dia yang untung gitu. Saya nggak pernah lah diungkapin I love you sama dia, diucapkan I love you sama dia. Tapi saya kok harus mulai duluan, saya harus katakan I love you. Dengarkan baik-baik, kalau engkau mau cerita untung-untungan, engkau berbisnis. Jangan bercinta. Cinta itu perlu keromantisan. Cinta itu perlu keromantisan. Walaupun tindakan nyata itu dibutuhkan, walaupun bukti cinta diperlukan, tetapi keromantisan itu juga penting dalam suatu hubungan. Dan khususnya yang masih pacaran, ini adalah waktu kalian itu mewujudkan keromantisan kalian. Keromantisan orang saat pacaran bukan pegang sana pegang sini. Keromantisan orang saat berpacaran bukanlah saat mereka peluk-pelukan, cium-ciuman, tidak. Keromantisan orang saat berpacaran adalah apa? Adalah komitmen, keseriusan, dan diskusi yang sehat. Dibangun dengan kata-kata cinta, sehingga menuju masa depan kalian yang penuh dengan harapan dan satu keyakinan, satu tekad untuk menuju pernikahan. Itu sebabnya, nyatakanlah cinta kepada pasangan kita. Karena apa? Karena menyatakan cinta, membuktikan cinta. Ingat baik-baik, membuktikan cinta lewat perbuatan. Dan menyatakannya dalam perkataan, itu akan menyempurnakan segalanya. Sekali lagi saya ulangi, membuktikan cinta dengan perbuatan dan menyatakannya dengan perkataan, itu akan menyempurnakan segalanya.
Tapi bukan berarti setelah ini. Itu makanya setelah ini saya perjelas. Bukan berarti bukti cinta itu nggak penting. Itu penting. Dua-dua penting. Oke? Dua-dua penting. Yang penting harus ada kemauan sekarang. Bahwa mau membuktikan cinta dan mau menyatakan cinta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kiranya ini bisa memberkati. Sampai jumpa di video berikutnya. Say I love you for your partner. And if my partner watching this video, I love you so much dear. This is our relations. And for my watchers, for my viewers, thank you for watching. And sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.